Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Saat Sultan Agung, penggal kepala Panglima Perang yang gagal kuasai Batavia. Dikutip dari sindonews.com, ditulis oleh Mas Darul, Senin 6 Desember 2021. Sultan Agung atau lengkapnya Sultan Agung Adi Prabu Anyokrokusumo merupakan Sultan Mataram ketiga. Dia memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Sultan Agung dikenal sebagai panglima perang yang ahli membangun negeri dan kesultanannya menjadi kekuatan militer yang hebat. Sultan Agung atau Susunan Agung adalah sebutan gelar dari sejumlah besar literatur yang meriwayatkan karena warisannya sebagai Raja Jawa. Pejuang, budayawan, dan filsuf peletak pondasi Kajawen. Keberadaannya mempengaruhi dalam kerangka budaya Jawa dan menjadi pengetahuan kolektif bersama. Kejayaan Kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Perangnya tegas dan tanpa ampun, membuatnya menghukum mati siapapun saja yang tidak becus dalam bekerja, tak terkecuali panglima perangnya. Saat memimpin Mataram hingga mencapai kemasyhuran, Sultan Agung bernafsu untuk menguasai Banten. Keinginan tersebut begitu besar. Hal ini membuat Sultan Agung mencoba menaklukkan Banten yang dikuasai VOC Belanda. Ini dikisahkan dalam buku Hitam Putih Kekuasaan Raja-Raja Jawa, Intrik, Konspirasi, Perebutan Harta Tahta dan Wanita, tulisan Sri Wintala Ahmad. Sultan Agung cemas setelah mendapatkan kabar VOC berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten. Jayakarta yang kemudian namanya diubah menjadi Batavia itu adalah salah satu wilayah yang belum mampu ditaklukkan Kerajaan Mataram. Kenyataan bahwa VOC memperbudak pribumi juga mengganggu pikiran Sultan Agung. Sebelum Jayakarta takluk, VOC yang sebelumnya bermarkas di Kepulauan Banda, Ambon, Kepulauan Maluku mengirimkan utusan untuk meminta izin kepada Sultan Agung guna membuka loji-loji dagang di pantai utara Mataram. Tawaran itu pun ditolak Sultan Agung. Alasannya, Sultan Agung yakin jika izin diberikan maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai VOC. Setelah menaklukkan Jayakarta pada tahun 1619, VOC memindahkan kantor pusatnya ke wilayah di pesisir Pulau Jawa tersebut. Di tahun-tahun tersebut, Kerajaan Mataram sedang berkonflik dengan Kerajaan Surabaya dan Kesultanan Banten. Menyadari kekuatan VOC, Sultan Agung sempat berpikir untuk memanfaatkan VOC. Pada tahun 1621, Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC. Kedua pihak saling mengirim duta besar. Namun VOC ternyata menolak membantu saat Mataram menyerang Surabaya. Akibatnya hubungan diplomatik kedua pihak pun putus. Setelah Surabaya jatuh ke tangan Mataram, sasaran Sultan Agung selanjutnya adalah Kesultanan Banten di ujung barat Pulau Jawa. Namun posisi Batavia yang menjadi benteng Kesultanan Banten perlu diatasi terlebih dahulu. Alasan itu adalah keinginan lain Sultan Agung untuk menyerbu Batavia selain ingin mengusir penjajah VOC dari bumi Nusantara. Keinginan menguasai Banten yang begitu besar itu ingin dicapainya dengan banyak cara. Di antaranya, Sultan Agung memerintahkan Adipati Ukur
untuk membantunya menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 Masehi. Buku Sejarah Nasional Ketika Nusantara Berbicara karya Djoko Darmawan menuliskan, persiapan untuk menyerang Batavia pun dilakukan pada tahun 1628. Pada tanggal 22 Agustus 1628, Tumenggung Bahurekso dari Kendal yang diberi titah Sultan Agung memimpin penyerbuan ke benteng Belanda, mendaratkan 59 perahu berisi 900 prajurit ke Teluk Jakarta. Di dalam kapal, armada Bahureksa membawa 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.600 buah kelapa, dan 12.000 karung beras. Semua itu tentu saja tidak diakui sebagai perbekalan untuk menyerang benteng Batavia. Armada Bahurekso beralasan kedatangan mereka untuk berdagang dengan Batavia. Sebagai bawahan, Adipati Ukur yang kala itu Bupati Wedana Priangan melaksanakan perintah Sultan Agung. Namun ia mengalami kegagalan saat menyerang pasukan VOC. Alhasil, Adipati Ukur tak berani menghadap ke Sultan Agung. Ia takut bila dipenggal kepalanya. Selanjutnya, Adipati Ukur dan pasukannya bersembunyi di kawasan Gunung Lumbung yang sekarang masuk wilayah Bandung. Pembangkangan Adipati Ukur ini dilaporkan oleh seorang Panglima Mataram kepada Sultan Agung. Sontak, penguasa Mataram saat itu marah besar. Ia mengutus pasukannya untuk mencari Adipati Ukur dan menangkapnya. Pasukan Mataram pun berangkat menuju Gunung Lumbung, sebagaimana laporan intelijen Mataram mengenai tempat persembunyian Adipati Ukur. Perang pun terjadi saat pasukan Mataram bertemu dengan pasukan Adipati Ukur di Gunung Lumbung. Singkat cerita, Adipati Ukur dapat ditangkap dan dibawa ke Cirebon pada tahun 1632 Masehi. Dari Cirebon inilah Adipati Ukur dibawa ke Mataram untuk dihadapkan ke Sultan Agung. Dikarenakan sudah murka, Sultan Agung menjatuhkan hukuman mati dengan cara dipenggal kepalanya di alun-alun. Sepeninggal Adipati Ukur, Sultan Agung menyerahkan jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran Adipati Ronggogede yang telah bebas dari hukumannya. Selain itu, Sultan Agung juga melakukan reorganisasi pemerintahan di Priangan untuk memberikan stabilitas situasi dan kondisi di daerah itu. Saat diperintah Pangeran Adipati Ronggogede inilah kekuasaan Mataram di Sunda semakin kokoh. Di wilayah pesisir utara, banyak pasukan Mataram yang tidak kembali ke Mataram dan lebih memilih untuk menikahi penduduk setempat. Para prajurit Mataram ini selanjutnya membuka lahan persawahan, terutama di daerah Karawang. Hal ini demi memenuhi kebutuhan hidup dan mata pencaharian utama. Mungkin inilah yang menyebabkan daerah Karawang terkenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat. Demikian sekilas kisah Sultan Agung, penggal kepala Panglima Perang yang gagal kuasai Batavia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.